Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, berjumpa dengan saya. Kali ini kita kedatangan paket dari toko online. Isinya adalah Power KWH Meter Digital atau biasa disebut Watt Meter Digital. Alat ini saya beli di toko online sekitar 100 ribuan. Mari kita cek fitur-fitur apa saja yang tersedia di alat ini. Packingnya rapi ya teman-teman, untuk meminimalisir benturan. Ya, kita singkirkan dulu. Wah, katanya agak penyok tapi mudah-mudahan isinya bagus ya. Jadi yang pertama kita dapatkan cuma ini saja ya, unitnya dan buku manual ya. Ini dalam bahasa Inggris. Jadi fungsi utama alat ini adalah untuk mengukur konsumsi daya peralatan rumah tangga sekaligus menghitung biaya listriknya. Oke, untuk tampilan tanpa depan seperti ini. Kemudian layar LCD, ada 5 tombol interface dan colokan steker. Untuk kualitas colokan steker ini cukup bagus. Ada terminal grounding serta klep penutup terminal aktifnya. Dan colokan bagian laki-lakinya cukup bagus. Ada terminal groundingnya juga. Dan di sini tertulis spesifikasi singkat di alat ini. Untuk menyalakan alat ini atau menyalakan layar LCD-nya ada 2 cara. Yang pertama, kita menekan sembarang tombol interface ini. Maka alat ini akan menyala. Untuk menyalakan alat ini atau menyalakan layar LCD-nya ada 2 cara. Cara pertama, kita menekan sembarang tombol interface ini, maka alat akan menyala. Untuk cara yang kedua adalah dengan cara mencolokkan alat ini ke stop kontak PLN. Maka alat ini akan otomatis menyala tanpa kita menekan tombol interface-nya. Dan alat ini akan otomatis mati kurang lebih dari 5 detik jika kita tidak menggunakannya. Alat ini sudah include baterai isi ulang. Jadi kalau kita lihat fisiknya, kita tidak menemukan lubang baterai. Istilahnya jika di handphone itu adalah baterai tanam. Terus bagaimana jika baterainya habis? Kita tidak perlu khawatir bagaimana cara mengisi alat ini. Alat ini sudah include cara mengisinya dengan cara mencolokkan ke stop kontak, maka baterai alat ini akan terisi secara otomatis. Sekarang kita lanjut bagian-bagian dari LCD-nya. Di sini ada 2 pembatas dan LCD-nya terdiri dari 3 bagian. Untuk indikator, bagian paling atas menunjukkan tampilan timer saja. Kemudian bagian tengah, bagian yang paling besar ini menunjukkan seperti indikator tegangan, indikator arus, indikator KWH, dan indikator overload. Sudah termasuk juga dengan tampilan satuannya. Kemudian yang paling bawah ini menunjukkan angka frekuensi
dan harga KWH beserta tampilan satuannya. Di alat ini terdapat 7 mode atau 7 fungsi. Yang pertama, mode yang paling atas adalah timer. Ini berlaku untuk semua mode. Sedangkan yang di bawahnya ini menunjukkan daya sebenarnya peralatan yang terhubung di alat ini. Kemudian yang di bagian bawahnya menunjukkan biaya per kWh dengan catatan angka akan muncul jika biaya sudah diset per kWh-nya. Bagaimana cara settingnya? Nanti kita akan setting di mode ketujuh. Kemudian mode kedua, ini menunjukkan kWh kWh atau menunjukkan perhitungan akumulatifnya. Berapa daya yang kita gunakan sampai saat ini. Dan di bagian bawah adalah jumlah harinya. Jadi mode ini bisa kita gunakan untuk memantau daya dengan penggunaan jangka lama. Kemudian mode ketiga menunjukkan angka tegangan dan di bawahnya frekuensi dari tegangan tersebut. Kemudian mode keempat menampilkan arus atau ampere secara real time dari peralatan yang tersambung dengan alat ini. Kemudian mode kelima menunjukkan daya minimum terekam pada peralatan yang tersambung dengan alat ini. Di bawahnya ada tulisan low, artinya low batas dari bawah. Kemudian mode ke-6, mode ini kebalikan dari bagian 5. Mode 5 itu bagian minimum, sedangkan mode ke-6 ini adalah maksimumnya. Kemudian mode terakhir atau mode ke-7, di bagian ini adalah bagian setting dari harga per kWh. Untuk bagian LCD, di bagian tengah itu kosong, tidak menampilkan angka atau satuan. Untuk cara settingnya, kita nyalakan terlebih dahulu, kemudian tahan lama tombol close. Setelah itu, setelah menunjukkan angka 4 digit, kita bisa memindahkan kursor dengan menekan tombol function. Setelah digit angka berkedip, kemudian kita bisa atur angka dengan menekan tombol up atau down. Isi sesuai tarif daftar listrik, misalkan untuk daya 900 PA, diisi 13, function untuk memindahkan 3, function lagi 5, function lagi 2. Jika sudah, tekan tombol close 1 kali. Dan untuk mengatur ulang atau menghapus mode yang sudah terekam, kita bisa tekan tombol reset dengan menggunakan jarum atau sejenisnya. Untuk fitur timer di sini, timer akan berjalan jika kita menghubungkan peralatan ke alat ini. Fungsi dari timer ini untuk menghitung waktu daya yang digunakan. Jika alat ini tidak mendeteksi adanya daya yang berjalan, maka timer tidak akan berjalan. Jadi untuk kesimpulan, alat ini sudah cukup bagus dengan beberapa fitur yang dicantumkan. Oh ya, untuk daya maksimum yang mampu diukur alat ini sekitar 3680 watt.
Jadi oke lah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.